nasi dalam bambu bakar kayu atas batu sa. Kasih bye-bye kisah lalu sa. Kasih hai-hai orang baru. Lapas hati cepat taruh. Buka hati for yang baru. Kubur sudah masa lalu yang berlalu soba aku. Monitor ketua. Aku nama lapor tua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru bilang main tua. Main trip batang hancur. Stop sudah jangan kau atur. Kau bukan lagi donatur. Cepat selesai main catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita jumpa lagi ya setelah sekian lama aku gak upload video. Dan hari ini tanggal 23 Desember 2025. Aku ada di stasiun Malang. Tadi habis naik kereta api Tawang Alun itu dari Jember ke sini. Dan nanti jam 2 kurang seperempat aku akan lanjut perjalanan ke Surabaya naik kereta api Jayabaya. Jadi ini ceritanya trip estafet ya, Rek. Dari Jember ke Malang, Surabaya, Banyuwangi. Jadi kurang lebih akan ada 4 kereta dan 1 sudah kita tempuh, yaitu kereta api Tawang Alun, kurang Jayabaya, dan 2 kereta lagi. Jadi gimana keseruannya? Yuk gas, langsung aja kita tunggu jam keberangkatannya nanti. Karena sekarang masih jam 12 kurang, jadi kurangnya 1,5 jam lah buat kita boarding kereta api Jayabaya. Jadi ini kereta api Tawang Alun yang barusan aku naiki dari Jember ke Malang sebagai etapa pertama. Nah, yang ada di sebelah Tawang Alun ini adalah kereta api Gajayana, dan rangkaian Jayabaya itu ada di sebelah sananya Gajayana. Peron sebelah sana, pokok 1, 2, 3, berarti peron 4. Jayabaya ada di sana. Dan ini baru aja masuk kereta api Arjuna Express dari stasiun Surabaya Gubeng ke stasiun Malang. Jadi ini kereta bisa dibilang kereta jarak pendek ya. Dia cuma dari Malang ke Surabaya Gubeng. Dari Malang pagi sampai Surabaya Gubeng itu jam 6 apa jam 7 gitu. Terus langsung balik dan siang sampai Malang lagi. Dan ini pakai idle rangkaiannya kereta api apa, Brawijaya ya? Ya. Arjuna Express ini pakai idle rangkaiannya Brawijaya. Jadi yang Brawijaya yang harus saya istirahat, tapi operasionalnya dimaksimalkan untuk kereta api Arjuna Express dari Malang Surabaya Gubeng. Dan kereta api Arjuna Express ini statusnya fakultatif ya, dia nggak jalan tiap hari. Dia cuma jalan di waktu-waktu tertentu, terutama weekend atau momen libur panjang kayak Nataru ini. Oke, jadi ini aku udah pindah sisi. Tadi itu di sisi stasiun Malang pintu Barat atau yang gedung lama. Dan sekarang aku udah ada di stasiun Malang pintu Timur atau yang gedung baru. Dan ini barusan udah cetak tiket kereta Jayabaya eksekutif 3 dari Malang ke Surabaya. Keberangkatannya jam 13.45, masih kurang 1 jaman lagi. Oke, sekarang 12.50. Aku mau boarding dulu. Dan seperti biasa kita pakai face recognition. Oke, nah ini Jayabaya di jalur 4 keberangkatan jam 13.45. 1 jam 5 menitan. Enggak dong. Kurang 55 menit lagi, sorry. Mungkin juga ada yang bertanya-tanya ya, apa sih bedanya stasiun Malang pintu Timur dengan stasiun Malang yang di pintu Barat. Bedanya kalau di stasiun Malang pintu Barat atau yang gedung lama itu nggak ada ininya, nggak ada boarding yang pakai metode face recognition. Jadi semuanya di sana itu manual pakai KIA. Yang di situ KIA, kartu identitas seperti biasa. Tapi kalau yang di Malang pintu Timur atau Malang stasiun baru, ini juga ada face recognition sama manual. Oke, sekarang sudah jam 1:10. Ini aku OTW boarding. Jayabaya tersedia di jalur 4. Tuh yang ada papan namanya di depan. Nah, hari ini aku akan duduk di eksekutif 3, kursi nomor 9A. Dan untuk informasi, kereta api Jayabaya ini sudah menggunakan kereta rangkaian New Generation Stainless Steel
angkatan tahun 2024 kalau nggak salah Jayabaya ini. Jadi kita langsung aja turun ya. Jayabaya, Malang, Pasar Turi, Pasar Senen. Oke, jadi ini kita sudah sampai di antara peron 4 dan peron 5. Dan eksekutif 3 ini nih. Kereta eksekutif 3 Jayabaya. Menggunakan livery jumbo, teman-teman. Ya, eksekutif 3. Oh ya, kasih Kak. Ini dia guys, eksekutif 3. Liverynya jumbo sendiri ya. Yang lainnya ini udah livery Natal tahun baru. Oke, langsung aja kita masuk. Eksekutif New Generation ini sudah pintu otomatis semua ya. 9. Di depan. Ini rangkaian Argo Bromo Anggrek guys. Kursi marun. Wah, mantap banget. Oke, jadi ini aku sudah ada di dalam kereta eksekutif 3 kereta api Jayabaya. Dan ternyata guys, eksekutif 3 Jayabaya ini adalah rangkaiannya Argo Bromo Anggrek. Kelihatan dari liverinya, di luar ini liverinya livery jumbo. Dan juga warna kursinya, ini kelihatan ya, warna kursi khasnya kereta api Argo Bromo Anggrek yaitu warna merah marun. Ternyata kereta yang saya anggap awalnya itu kayak apa ya kok belang sendiri, padahal lainnya livery Nataru. Ternyata mempunyai kesan yang paling beda. Yang lainnya itu memang punyanya Jayabaya sendiri eksekutifnya, tapi yang ini nih punyanya Argo Bromo Anggrek yang ngasar di Jayabaya. Dan untuk fasilitas di sini ada stop kontak. Stop kontaknya ini universal. Kemudian di atas ini ada tirai. Nah, kayak gitu. Di sini juga ada gantungan kalau kalian mau bawa jaket, mau naruh tas, naruh jaket bisa di sini. Terus di bawah sini ada footrest. Dan di sebelah sini ini ada tombol untuk reclining seat. Jadi kursi ini bisa direbahkan. Di sebelah sini ini ada meja makannya. Nah, ini meja makan. Terus yang membedakan antara kereta New Generation dengan yang biasa adalah di bagian depan dan belakang rangkaian. Di bagian depan rangkaian untuk kereta api New Generation ini ada layar PIDS yang memuat tentang estimasi waktu kedatangan, stasiun persinggahan, nomor kereta, kecepatan, suhu. Nah, saya kalian lihat sendiri ya. Terus di bawah situ juga ada TV khusus untuk menampilkan nama kondektur yang bertugas, stasiun selanjutnya, dan waktu kedatangan. Dan juga untuk yang di atas ini, penomoran kursi ini juga sudah pakai yang LED, jadi ini bukan plakat yang kayak biasanya. Terus yang membedakan juga, kereta eksekutif New Generation ini memiliki headrest yang jauh lebih tebal daripada eksekutif stainless steel Gen 1. Jadi sekarang kita bahas eksteriornya ya. Jadi untuk eksekutif 3 yang saya tumpangi hari ini berkode sarana K102343 SBI, yaitu kereta eksekutif tahun buatan 2023 dan nomor absennya 43 di Pondok Surabaya Pasar Turi. Jadi sudah bisa dipastikan kalau ini adalah rangkaiannya Argo Bromo Anggrek yang nyasar. Dan karena ini sudah kereta New Generation stainless steel, semua pintu yang ada di sini itu sudah otomatis, teman-teman. Jadi ini bisa kalian buka tutup dengan menekan tombol yang ada di sini. Kalau di dalam juga bisa. Tuh. Nah, itu. Tadi juga sudah saya contohkan waktu keluar ke sini. Jadi itulah yang membedakan antara kereta eksekutif stainless steel Gen 1 dan Gen 2 atau stainless steel New Generation yang ini. Ini ya bisa kita lihat. Yang ada di sebelah sini ini adalah rangkaian kereta api Malabar yang masih menggunakan kereta stainless steel Gen 1. Nah, eksekutifnya ada di depan itu. Nah, berbeda dengan yang sudah dipakai Jayabaya di sini yang sudah menggunakan kereta eksekutif New Generation stainless steel angkatan tahun 2023-2024. Kebetulan karena rangkaian yang saya naiki atau eksekutif 3 ini adalah rangkaian Argo Bromo Anggrek yang nyasar, jadi tahun pembuatannya masih tahun 2023. Jadi guys, sebenarnya tanggal 23 Desember ini tepat setahunnya. Aku tahun lalu itu naik kereta api Logawa New Generation. Jadi tahun lalu tanggal 23 Desember itu waktu trip Natal dan tahun baru juga, aku udah sempat naik New Generation. Waktu Logawa masih belum di downgrade dan belum diperpanjang sampai ke Ketapang.
Dan setahun kemudian hari ini kesampaian untuk naik new generation lagi dan di kelas eksekutif di kereta api Jayabaya. Ya walaupun cuma rute pendek ya, hitungannya cuma dari Malang ke Surabaya Gubeng. Waktu tempuhnya pun juga kurang dari 2 jam teman-teman. Oke, jadi untuk toilet kereta api new generation stainless steel ini dibagi 2 ya. Ada toilet wanita sama toilet pria dan hanya tersedia di salah satu sisi kereta. Jadi biasanya tuh di kursi, dekat kursi yang nomornya paling besar. Kalau eksekutif paling besar kan 13. Jadi dekat dengan kursi yang bernomor 13. Untuk toilet pria itu di strip warna biru dan toilet wanita di strip warna pink. Untuk toilet pria, yang membedakan dengan yang kereta sebelumnya, generasi sebelumnya itu ada tempat membasuh kaki atau foot washer di sini. Tapi untuk lainnya kurang lebih sama aja sih. Dan bukanya ini sama kayak yang gen sebelumnya, stainless steel generasi 1. Dia tetap pintu yang modelannya dibuka, didorong gini. Nah, dan hati-hati kejepit ya. Soalnya saya sendiri pernah kejepit di Argowilis. Tutup sendiri kok ini. Teknologi ya? Jam 1:45 kereta api Jayabaya diberangkatkan tepat dari stasiun Malang. Dan kereta api Jayabaya ini akan mengakhiri perjalanannya itu sampai di stasiun Jakarta Pasar Senen. Tapi untuk hari ini naiknya sampai Surabaya dulu ya. Next time deh naik Jayabaya full trip Malang Pasar Senen, asik. Jam 2:05 tepat ini kereta api Jayabaya telah tiba dan berhenti di stasiun Lawang. Dan di sini kita bertemu dengan suatu kereta, tapi nggak tahu kereta apa. Kemungkinan besar sih komuter lain ya, komuter lain Penataran dari Surabaya Kota ke Blitar via Malang. Ternyata benar ya, ini ternyata komuter lain Penataran dari Surabaya Kota ke Blitar via Malang. Seperti biasa ya, komuter lain Penataran ini penumpangnya luar biasa memang. Selalu full tiap hari. Terlebih ini libur Nataru lagi, bah. Jam 2:10 kereta api Jayabaya melanjutkan perjalanannya berangkat dari stasiun Lawang.
sore pelanggan yang kami hormati. Sesaat lagi kereta api Jayabaya akan tiba di stasiun. Sekarang ini sudah Bangil. mendekati stasiun Bangil, dan ini kita bertemu dengan percabangan dari arah stasiun Pasuruan, Probolinggo, Jember sampai Banyuwangi. Jangan sampai ada Yang sini tertinggal tadi. atau tertukar. Terima Dari kasih stasiun telah Bangil ini juga menggunakan stasiun layanan perbatasan. kereta api Selain stasiun Indonesia. percabangan, dia juga stasiun Maka perbatasan. perjalanan Yang ke arah sana tadi, rel yang ke Jember itu, ke arah timur, itu sudah masuk Daob 9 Jember. Sedangkan setelah palang pintu barusan itu, kita sudah masuk daerah operasi 8 Surabaya. yang berada di kereta eksekutif 2. Oke, jam 2:42 kereta api Jayabaya telah berhenti di stasiun Bangil, dan tepat sekitar 2-3 jam yang lalu saya berhenti juga di sini waktu naik kereta api Tawang Alun. Jadi di Malang tadi itu aku baru transit cuma 2 jam. Turun dari Tawang Alun 11.47, 13.45, lanjut naik Jayabaya ini. Jadi baru tadi jam berapa ya? Jam 10-an di sini. Di Bangil, waktu naik Tawang Alun, sekarang udah di Bangil lagi. Emang dasar kelakuan aneh. Mau ke Banyuwangi aja masih muter lewat Malang, lewat Surabaya segala. Jam 2.47 kereta api Jayabaya melanjutkan perjalanannya berangkat dari stasiun Bangil. Jam 3:09 ini kereta api Jayabaya telah tiba dan berhenti di stasiun Sidoarjo. Dan di sini kita berhenti untuk menunggu bersilang juga dengan kereta api Logawa dari stasiun Purwokerto dengan tujuan akhir ke stasiun Ketapang Banyuwangi. Oke, ini jam 3:18 kita langsung diberangkatkan, dan ternyata pindah silang sama Logawa, nggak jadi bersilang di Sidoarjo. Mungkin Logawanya telat ya. Oh ya, ngomong-ngomong soal Jayabaya ini teman-teman, Jayabaya ini dari Malang ke Surabaya itu harga tiketnya murah banget, asli. Inilah alasan kenapa aku dari Malang ke Surabaya aja naiknya Jayabaya, padahal bisa naik Penataran. Jadi Jayabaya eksekutif dari Malang ke Surabaya Gubeng itu harganya cuma 65.000, dan itu bukan Tarsus. Jadi bisa kalian pesen jauh-jauh hari, harganya tetap 65.000. Kenapa? Karena itu namanya tarif parsial teman-teman. Tarif spesial yang cuma ada di beberapa peta tertentu. Nah, sedangkan Jayabaya ini kan ada 2 kelas, ekonomi sama eksekutif. Ekonominya itu 55.000. Dan yang unik, waktu aku pesen H-7 itu yang habis duluan eksekutifnya daripada ekonominya. Ya karena wajar sih. Ekonominya 55, eksekutifnya 65. Cuma selisih 10.000, tapi sudah bisa dapat kenyamanan ekstra di kelas eksekutifnya. Dan kereta api Jayabaya ini emang worth it banget dari Malang ke Surabaya atau Surabaya ke Malang, karena ya itu tadi harganya memang murah. Dan yang kedua, armadanya itu juga sudah new generation seperti ini. Dan selain Jayabaya sama Penataran, dari Malang ke Surabaya Gubeng tuh kalian juga bisa naik kereta api Arjuno Express. Dan ini lagi nih yang unik, Arjuno Express dengan rangkaian idle-nya Brawijaya atau rollingannya Brawijaya yang masih eksekutif New Image tahun 2016-2017 tuh harga eksekutifnya 75.000 teman-teman. Sedangkan Jayabaya dengan armada New Generation-nya tahun 2023-2024 harga 65.000. Jadi memang dari sini aja udah kelihatan kalau Jayabaya ini jauh lebih unggul daripada Arjuno Express, karena ya secara armada jelas menang Jayabaya, secara harga juga menang Jayabaya.
Jadi gitu. Yang membedakan antara Arjuna Express sama Jayabaya itu cuma jam keberangkatannya teman-teman. Jadi kalau kalian misal dari Surabaya Gubeng itu siang, ya kalian akan lebih worth it atau pas dengan jamnya kereta api Arjuna Express. Tapi kalau kalian jamnya agak pagi, sekitar jam 6, 7, 8 pagi itu lebih cocok naik Jayabaya ini. Terus dari Malang, kereta api Arjuna Express itu berangkatnya subuh teman-teman, jam 5 pas setengah 6 gitu. Sedangkan Jayabaya ini siang, jam 2 kurang seperempat. Jadi gitu, kalian tinggal milih aja sesuai kebutuhan kalian. Tapi yang perlu dicatat adalah kereta api Arjuna Express ini hanya berjalan di waktu-waktu tertentu atau statusnya itu fakultatif. Jadi dia nggak setiap hari jalan seperti yang aku katakan waktu di stasiun Malang tadi. Dia cuma jalan di weekend atau di libur-liburan panjang kayak Nataru gini. Oke, jadi ini karena kurang lebih sekitar 10-15 menit lagi aku akan tiba di stasiun tujuanku, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Seperti biasa aku akan mengulas kembali tentang rangkaian kereta api Jayabaya ini. Kita mulai dari plusnya ya. Plusnya ya namanya kereta baru, jadi fasilitasnya juga lebih fresh. Contohnya yang paling mencolok yaitu pintu situ, pintu di borda sama pintu di luar itu tuh sudah berpenggerak elektrik lah istilahnya. Jadi kalian pencet tombolnya itu bisa buka sendiri teman-teman. Dan pintu bordes ini juga bisa nutup sendiri tanpa kalian pencet lagi. Jadi buat yang kalau di generasi lama kan kadang ada tuh orang yang suka buka tapi nggak pernah nutup lagi. Nah kalau di kereta New Gen itu nggak akan terjadi teman-teman, karena pintu-pintunya tuh sudah pasti tertutup secara otomatis dari sistemnya. Terus yang kedua, kekedapan suara juga mantep banget. Karena yang pertama sambungannya itu, sambungan antar kereta itu kalau di generasi-generasi sebelumnya adalah sambungan karet biasa. Tapi kalau di Jayabaya ini sudah menggunakan sambungan akordeon. Jadi gitu. Nah terus yang mencolok lagi adalah colokannya ini teman-teman. Colokan yang ada di sini. Ini pertama kalinya di kereta api Indonesia ada colokan yang bertipe universal. Biasanya kalau di generasi-generasi sebelumnya itu kan cuma colokan Indonesia ya, yang kayak gini aja. Nah tapi semenjak di kereta New Generation ini kalian bisa pakai colokan dari negara manapun karena ini universal dan ini sangat menguntungkan buat wisatawan asing. Kurangnya adalah tadi itu entah dari buginya entah dari sambungannya itu sedikit keblodak dan cukup menghentak. Tapi sebenarnya yang bagiku itu nggak terlalu signifikan lah, ya standar. Karena emang kereta New Generation ini kalau di tikungan atau di kecepatan tertentu memang agak gimana ya buginya tuh ya, ada hentakannya dikit tipis gitu. Tapi kembali lagi ke kekedapan suara yang sudah bagus. Jadi suara hentakan itu bisa diredam dengan baik. Terus stabilitas rangkaian juga oke. Dan secara harga juga tadi kita sudah bahas juga oke banget, 65.000 dari Malang ke Surabaya Gubeng udah dapat eksekutif New Generation kayak gini itu cakep sih. Oke, ini kita berhenti di apa ini ya, Waru. Sepertinya yang tadi imbasnya yang Logawa telat tadi. Jadi kita bersilang sama Logawa di Waru ini. Oke, jadi bener ya, jam 15.35 dan kereta api Jayabaya sedang menunggu bersilang dengan kereta api Logawa di stasiun Waru. Dan kayaknya ini BLB deh. Soalnya kalau di jadwal Jayabaya ini nggak secara normal berhenti di Waru teman-teman. Tapi bisa kalian koreksi ya. Soalnya aku jadwal kereta di Daob 8 Surabaya ini agak kurang hafal.
api Jayabaya akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, sebaiknya cari untuk mempersiapkan diri, periksa dan menuju dari barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun lakukan dengan penumpang lainnya. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada pada bus Gubeng. Surabaya, oh Surabaya, kota kenangan, takkan ku lupa. Oke, jam 15.58 ini aku udah tiba di tujuanku, yaitu stasiun Surabaya Gubeng. Ini terlambat ya kereta api Jayabayanya. Ya lumayan, tadi kalau di announcement di dalam kereta itu terlambat sekitar 17-20 menit. Karena memang tadi selama di Petak Sidoarjo, terus Waru sampai Wonokromo itu ada beberapa beberapa gangguan. Salah satunya tadi lagi ada pembersihan pohon tumbang. Terus juga imbas dari Logawa telat itu. Jadi bisa dibilang double ya yang bikin telat ya. Ya gak apalah, yang penting sekarang kita sudah sampai di stasiun Surabaya Gubeng dengan selamat. Sekian, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.